Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya di segmen Fikih Wanita. Jadi ini udah episode kesekian kalinya dari segmen Fikih Wanita. Kali ini kita akan bahas tentang wanita yang mengalami keputihan. Nah, jadi ada cairan atau disebut bukan darah ya. Ini adalah hormon normal bagi wanita yang setiap hari mengeluarkan keputihan. Nah, itu kalau di medis itu adalah normal, kalau bagi kita akan bahas bagaimana hukumnya. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian ada yang skip bahwa yang kita pahami darah itu hanya ada 3, darah haid, istihadah, darah haid, darah nifas, dan darah wiladah. Jadi kalau bukan itu disebut bukan darah. Memang keputihan itu bukan darah, namun dihukumi najis. Jadi kalau kita skip, gak mau tahu sholat gitu saja, maka ini akan ada hukumnya. Jadi kita akan bahas itu, semoga nanti bisa kita pahami bersama. Jadi teman-teman khususnya yang perempuan, jika kita mengalami keputihan, kalau kita itu terus menerus ya, atau memang biasanya tidak berhenti, mungkin kalau perempuan itu biasanya di masa suburnya, maka di situ dihukumi orang yang daimul hadas. Daimul hadas ini adalah orang yang selalu menemui hadas atau langgeng hadasnya, itu gak pernah suci gitu. Nah, itu akan ada hukumnya sendiri. Namun kebanyakan wanita memang dia itu keputihan namun tidak dihukumi daimul hadas. Jadi yang pertama adalah wanita yang mengeluarkan keputihan itu hukumnya najis. Jadi bagi kita yang mengalami tersebut, maka wajib sebelum kita sholat kita harus bersuci, beristinja terlebih dahulu, dibersihkan. Kalau kita memang di rumah, ya ganti celana, ganti semuanya yang suci, kemudian kita berwudu dan sholat. Namun kalau kita dalam keadaan bepergian, kalau kita dalam keadaan repot ya, maksudnya bepergian atau di sekolah atau di mana saja yang kita tidak stay di rumah, maka bagi kita setidaknya kita memakai pembalut. Jadi pembalut di sini ketika kita mau sholat, ketika sholat itu dilakukan di perjalanan atau di tempat lain selain di rumah, maka kita wajib mengganti yang baru sehingga kita sholat dalam keadaan suci. Tidak boleh kita skip aja. Udah tahu nih biasanya keputihan tapi biasa aja, tahu-tahu wudu, sholat. Jadi yang seperti itu maka mengakibatkan sholat kita tidak sah karena kita membawa najis. Jadi teman-teman harus hati-hati di sini karena normalnya memang wanita itu ya seperti itu gitu. Kalau kita mikirnya repot, kita mikirnya susah, ya memang itu udah kodrat kita sebagai wanita seperti itu. Jadi kita memang harus paham. Jadi kalau kita sudah tahu, tolong kita lebih hati-hati lagi. Namanya ibadah, apalagi sholat, tidak boleh membawa hadas atau najis. Kita dalam keadaan suci dari tempat, pakaian, dan badan kita harus suci. Nah, kemudian kalau dia yang
keadaannya keputihan ini dihukumi daimul hadas yang sangat sering sekali sehingga ketika sholat belum selesai kayaknya udah keluar lagi, maka dalam hal ini ada dua pendapat dari para ulama. Kalau bagi wanita yang sudah menikah, maka memang harus disumbat, tidak boleh keluar atau disedikitkan. Nah, tapi kalau bagi wanita yang seperti anak sekolah kita ini ya, masih perawan misalnya, jadi cukup memakai pembalut dan memakai celana yang ketat. Tidak boleh yang seperti biasa yang kita pakai, karena yang biasa kita pakai itu tidak menyedikitkan najis itu keluar, hadas itu keluar. Jadi mohon untuk diperhatikan, kita bisa mengambil solusi yang kedua bagi kita yang belum menikah misalnya. Nah, itu bisa memakai pembalut dan memakai celana yang ketat agar kita bisa mensedikitkan najis yang kita keluarkan, sehingga ketika kita sholat, ketika kita beribadah, kita masih dalam keadaan ma'fu dan suci. Jadi tolong teman-teman sekalian, jangan diabaikan lagi. Ini hal kecil namun sering terjadi bahkan setiap hari. Ketika kita tidak haid, bagi wanita normal keputihan itu wajar. Tapi yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati, kita harus waspada, kita harus membersihkan atau beristinja sebelum melaksanakan sholat. Jadi diganti semuanya itu yang terkena najis agar kita sholat dalam keadaan suci badan, pakaian, dan tempat. Mungkin itu dari segmen kali ini yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti terdapat banyak pertanyaan, boleh ditanyakan kepada saya langsung atau bisa bertanya di kolom komentar. Ya, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.